Shalom, jumpa lagi di Renungan Kehidupan bersama saya hambanya Mazmur Marbon. Sahabat dan pemirsa sekalian, kematian bisa menimpa siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Teristimewa di zaman pandemi ini. Kadang-kadang kita dibuat kaget. Ada keluarga kita atau teman jauh, teman dekat yang tinggal di seberang pulau atau di luar kota. Tiba-tiba kita mendengar kabar mereka sudah pulang. Kita bilang cepat banget, cepat kali. Tapi itulah kehidupan yang kadang penuh misteri dan kita tidak tahu kapan pulang, kapan kita dipanggil. Yang pasti kita akan mati. Dan hari ini topik yang saya mau bagi kepada saudara, kepada pemirsa sekalian, kematian kedua, second death. Kok ada Pak kematian kedua? Iya, ada kematian kedua. Dan berlaku bagi siapakah kematian kedua itu? Kematian kedua itu berlaku bagi orang-orang yang hidup tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kematian kedua itu berlaku bagi orang-orang yang tidak percaya. Kematian kedua itu berlaku bagi orang-orang yang hidup di luar Tuhan, hidup di luar kebenaran, hidup di luar koridornya Alkitab. Bagi mereka lah kematian yang kedua itu. Saya baca firman Tuhan kepada sahabat dan pemirsa sekalian dari kitab Wahyu pasalnya yang kedua ayat 11. Begini bunyi firman Tuhan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Barang siapa menang, ia tidak menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Arti menang di sini melewati perjuangan, melewati proses menuju kesempurnaan hidup. Itulah orang-orang yang menang. Barang siapa setia sampai akhir, seperti Rasul Paulus bilang, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Mereka lah yang dikategorikan firman Tuhan, orang-orang yang benar, orang-orang yang menang. Kalau Alkitab memberikan beberapa perumpamaan ilustrasi, mereka yang menang itu di sebelah kanan, yang kalah di sebelah kiri, kambing dan domba, bijaksana dan bodoh, gadis bijak dan bodoh. Jadi orang-orang yang bijak itu, mereka lah yang disebutkan Alkitab, orang-orang yang menang. Dan mereka tidak mengalami kematian kedua. Seperti apa kematian yang kedua itu? Kematian yang pertama adalah kematian secara fisik. Kita mati, itu kematian pertama. Dan hampir mayoritas semua orang mengalami itu. Memang ada kata firman Tuhan, orang-orang yang tidak mati. Karena ketika nanti terjadi pengangkatan, terjadi rapture, maka orang-orang yang belum mati, kata firman Tuhan, akan diubahkan dalam sekejap. Dan orang-orang yang mati dalam Tuhan itu bangkit dari kematian. Mereka bangkit dari kuburan. Dan tubuh mereka menjadi tubuh kemuliaan, diubahkan sama Tuhan dengan cara ajaib Tuhan. Dan inilah, pribadi-pribadi inilah yang terangkat, rapture, menyongsong Tuhan di angkasa. Dan mereka akan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Tapi orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang tidak setia, orang-orang yang tidak serius, orang-orang yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, orang-orang yang hidupnya amburadul di luar Tuhan, mereka tidak bangkit pada kebangkitan pertama itu. Ayatnya Wahyu 20. Wahyu 20 ayat 6. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia, dengan Tuhan Yesus 1000 tahun lamanya. Jadi orang-orang yang terangkat tadi, yang hidup benar, orang-orang yang menang, orang-orang yang hidupnya sungguh-sungguh, orang-orang yang setia melayani,
setia iring Tuhan, mereka akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan 1000 tahun lamanya. Jadi memerintah itu ya seperti pemerintahan. Ada raja, rajanya Tuhan Yesus. Ya kalau Indonesia ada menteri. Pokoknya seperti itulah pemerintahannya. Ada tukang sapu, ada cleaning service. Mungkin tukang sapu dan cleaning service ini adalah orang-orang yang ikut di sana, tapi waktu hidupnya ya tidak berbuah, kurang bergairah dengan Tuhan, sehingga di pemerintahan itu dia mendapat level yang paling rendah. Tapi orang-orang yang bergairah, orang-orang yang setia, orang-orang yang melayani, mungkin mereka jadi menteri, jadi gubernur, jadi orang-orang yang dekat, ring satu dengan Tuhan, seperti itu. Itu kedaulatan Tuhan itu, yang pasti kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan di sana 1000 tahun damai. Pertanyaannya, bagi siapa kematian yang kedua itu disiapkan? Karena kematian yang kedua ini kematian yang mengerikan, kematian yang menakutkan, kematian yang menyeramkan. Dalam pasal 21 ayat 8, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah berhala, dan semua pendusta, pembohong, pergabus. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi orang-orang yang tidak serius ikut Tuhan, orang-orang yang hidupnya suka-suka, orang-orang yang hidupnya jauh dari kebenaran Tuhan. Di sini lebih spesifik dibilang penakut, orang-orang penakut. Penakut ini takut bersaksi, takut mengakui Tuhan, takut dikucilkan, takut tidak dihormati, takut tidak dihargai, sehingga mereka memilih ikut dunia daripada ikut Tuhan. Mereka memilih diam daripada nanti ketahuan aku pengikut Yesus, aku dikucilkan. Orang-orang yang tidak percaya. Siapa orang-orang yang tidak percaya ini? Orang Kristen juga. Gak percaya kuasa Tuhan, gak percaya Roh Kudus, gak percaya surga, gak percaya kuasa kesembuhan, gak percaya ada mujizat. Orang-orang keji yang hidupnya gak benar. Orang-orang pembunuh. Bukan lagi sekarang membunuh begini. Orang-orang yang membenci, orang-orang tidak mau mengampuni, orang-orang pendendam, itu kata firman Tuhan sekarang pembunuh. Penyembah-penyembah berhala, bukan lagi sekarang penyembah berhala, nyembah patung, nyembah pohon, nyembah gunung-gunung, sekarang enggak. Penyembah-penyembah berhala menjadikan uang nomor satu, menjadikan karir nomor satu. Itu masuk kategori penyembahan berhala di akhir zaman. Hati-hati dengan tipuan dan rayuan setan, karena setan mau kita ikut dia ke neraka. Jadi kematian yang kedua itu adalah kematian selama-lamanya di lautan api. Pasal 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi ketika terjadi pengangkatan yang pertama tadi, orang-orang yang mati di luar Tuhan yang tidak percaya, mereka tidak dibangkitkan. Jadi ada dua model penghakiman. Yang pertama itu penghakiman upah, untuk memberi upah kepada orang-orang percaya. Makanya
masuk dalam pemerintahan 1000 tahun damai, memerintahlah di sana. Itu pengadilan upah. Ada pengadilan yang kedua namanya pengadilan tahta putih. Pengadilan terakhir. Di sinilah nanti dibangkitkan orang-orang yang mati ini, yang tidak dibangkitkan pada kebangkitan pertama ini. Mereka akan dibangkitkan baik yang mati di kuburan, baik yang mati di laut, baik yang mati di mana-mana, segala macam, yang jatuh dari pesawat dan nggak tahu kita di mana rimbanya, semua nanti akan dibangkitkan dan diadili di pengadilan terakhir itu. Dan mereka yang tidak percaya, mereka yang di luar Tuhan, mereka yang masuk dalam kategori Wahyu 21 ayat yang ke-8 ini, mereka akan dicampakkan ke lautan api dan belerang, dan mereka akan mengalami kematian selama-lamanya. Dan itulah yang disebut Alkitab kematian yang kedua. Harapan saya, kerinduan saya dan kerinduan Tuhan, jangan kita masuk dalam kematian yang kedua yang mengerikan ini. Karena itu selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, selagi kita masih sehat, sungguh-sungguhlah ikut Tuhan. Seriuslah ikut Tuhan. Biar namamu, namaku, nama kita semua tertulis dalam kitab kehidupan di surga. Tuhan Yesus memberkati.